Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Budila akan menjelaskan tentang materi algoritma dan juga notasi algoritma. Ya, mungkin ada beberapa kelas yang belum Budila ajar secara langsung, maka Budila bikin tutorial ini untuk mempermudah kalian belajar. Dan juga untuk yang sudah Budila ajarin secara langsung, mungkin bisa lihat video ini untuk memperdalam lagi materi yang sudah Budila kasih. Oke, algoritma seperti yang kalian tahu, sudah Budila berkali-kali ulang-ulang. Algoritma ini sebenarnya praktisnya itu adalah urutan langkah-langkah gitu ya. Urutan langkah-langkah yang seperti apa? Urutan langkah-langkah yang logis, yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritma ini nanti akan diterjemahkan oleh bahasa pemrograman ya. Kalau yang kita pakai nanti adalah bahasa C. Yang selanjutnya setelah diterjemahkan ke oleh bahasa pemrograman, nanti instruksi ini akan dikenali sama komputer. Sedangkan kalau di algoritma sendiri, kalau nggak diterjemahkan sama bahasa programming atau tidak diubah ke bahasa pemrograman, nanti komputer juga nggak ngerti nih maksudnya urutan langkah-langkah ini apa, ini nggak mengenali bahasanya, maka harus diubah dulu menjadi bahasa pemrograman gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah komponen algoritma. Nah, ini sangat penting. Algoritma itu punya 3 komponen. Yang pertama itu komponen masukan, atau kita bisa sebut komponen input ya. Ini didapatkan dari masukan atau input dari user. User itu pengguna atau kita yang menggunakan. Kemudian yang kedua ada komponen proses. Nah, di dalam komponen proses ini merupakan bagian utama dalam merancang algoritma. Yang ketiga, komponen keluaran atau komponen output, yang merupakan hasil akhir dari perancangan algoritma dan program. Seperti itu. Nah, supaya nggak bingung, Budila kasih contoh. Ini ya, contoh algoritma memasak mie instan. Atau kalian juga bisa bikin nih contoh algoritma memasak nasi di rice cooker, atau algoritma mencuci di mesin cuci 1 tabung, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Budila ambil satu contoh, yaitu memasak mie instan, yang pastinya kalian sudah pernah semua ya memasak mie instan di rumah. Nah, ini menurut versinya Budila, kalau memasak mie instan tuh seperti ini. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan untuk membuat mie instan itu sendiri, kayak kompor, panci, piring, sendok, air, dan mie instan. Yang kedua, masukkan air ke dalam panci ini sesuai volume panci. Kemudian mie-nya yang akan dimasak hingga mendidih, masukkan mie instan ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih, dan sebagainya sampai langkah kelima. Nah, di sini ada 5 langkah kan di sini. Di sini terdapat 3 komponen algoritma tadi. Nah, yang pertama ada komponen input. Kira-kira di mana komponen inputnya? Komponen inputnya, tadi kan input itu adalah masukan ya. Berarti komponen inputnya ada di langkah nomor 2 ini. Ini merupakan komponen input atau komponen masukan dalam algoritma. Ya. Karena apa? Karena di sini terjadi proses memasukkan, proses input mie-nya, input airnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tadi ada komponen proses ya. Komponen proses di dalam contoh algoritma memasak mie instan ini, komponen prosesnya ada di mana? Ada di langkah nomor 3. Di langkah nomor 3 ini terjadi proses memasak mie instan ya, hingga berubah tekstur menjadi lebih lembek atau lembut. Nah, di sini ada
komponen proses. Kemudian yang terakhir dalam komponen algoritma adalah komponen output. Komponen output adalah pada saat mie ini disajikan. Nah, hidangan mie instan di langkah nomor 4 ini adalah komponen outputnya gitu. Jadi setiap kalian bikin algoritma itu nanti pasti di dalamnya harus ada komponen input, komponen proses, dan komponen output. Itu wajib gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi begini, Bu, apakah cara nulis algoritma itu dengan ini, Bu, langkah-langkah seperti ini, menuliskan langkahnya 1, 2, 3 secara berurutan seperti ini? Nah, habis ini kita bahas tentang cara penulisan algoritma. Oke, lanjut lagi. Notasi algoritma atau cara penulisan algoritma. Ya, ini tidak seperti yang kalian bayangkan tadi, karena ini tentang nanti mengarahnya ke bahasa pemrograman ya. Jadi cara nulis algoritmanya itu ada 4 sebelum masuk ke bahasa pemrograman ya. Nanti sebelum masuk ada 3 notasi yang akan Budila bahas satu-satu. Sebelum Budila lanjut ke notasi atau cara penulisan algoritma, Budila tekankan dulu, ini ada kasus, contoh kasusnya adalah menghitung luas persegi panjang. Oke, menghitung luas persegi panjang. Oke, cara penulisan yang pertama atau notasi pertama yaitu dengan menggunakan kalimat deskriptif. Ya, jelas ya, kalimat deskriptif berarti ini butuh dideskripsikan atau butuh dijelaskan algoritmanya. Tadi sudah Budila katakan bahwa contoh kasusnya adalah menghitung luas persegi panjang. Dengan yang kita tahu rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar ya. Maka cara bikin atau cara buat notasi kalimat deskriptifnya gimana, Bu? Ini dari ini ya. Algoritma luas persegi panjang ini adalah judul. Kemudian menghitung luas persegi panjang dengan memasukkan nilai lebar dan panjang ini merupakan keterangannya. Ya. Selanjutnya dideklarasikan. Maksudnya gimana deklarasinya? Deklarasinya adalah berisi variabel yang digunakan untuk menghitung luas persegi panjang. Kita butuh variabel apa saja? Kita butuh variabel luas, kemudian kita butuh variabel panjang dan variabel lebar. Yang ketiga variabel ini merupakan hasilnya nanti nilainya itu berupa bilangan bulat. Oke, berupa bilangan bulat. Variabel itu apa sih, Bu? Variabel, kalian kalau di matematika itu biasanya variabel itu dideskripsikan dengan atau disimbolkan dengan X, dengan Y, dengan Z, kemudian ada isinya X sama dengan 2, Y sama dengan 5 dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kalau di informatika juga sama. Kalau kamu mau pakai X dan Y juga bisa, tapi Budila mempermudah kalian supaya bisa gampang belajarnya, karena kita menghitung luas persegi panjang di mana rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar, maka variabel yang kita masukkan itu juga sama, luas, panjang, dan lebar. Kemudian kalau misal contoh kasusnya berbeda gimana, Bu? Kalau misal kasusnya menghitung luas segitiga. Luas segitiga rumusnya apa? Luas segitiga itu kan rumusnya setengah alas dikali tinggi. Setengah atau 0,5 ya, sama ya. 0,5 dikali alas dikali tinggi. Oke, selanjutnya di deskripsi. Deskripsi ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Bagaimana caranya komputer itu bisa menyelesaikan perhitungan luas persegi panjang.
Yang pertama tentu saja kita harus, ini langkah-langkahnya ya, kita harus memasukkan nilai lebar dan nilai panjang. Nilai lebar dan panjang siapa? Dari persegi panjang. Kemudian ada proses di sini, proses menghitung luas. Rumusnya apa? Sama dengan panjang kali lebar. Ingat di sini harus dideskripsikan, tidak boleh diganti dengan simbol seperti ini, panjang X lebar. Nah, ini salah. Tidak boleh ya, harus dideskripsikan. Hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian ada output di sini, tampilkan hasil dari luas persegi panjang seperti itu. Oke, selanjutnya adalah notasi yang kedua. Notasi yang kedua ini namanya flowchart atau diagram alir ya. Nah, ini nanti salah satu penulisan algoritma dengan langkah proses yang ditunjukkan dengan berbagai macam bentuk atau simbol. Jadi terhubung dengan panah yang mengarah ke bawah. Ya, kalau kalian perhatikan ini ada simbol-simbol ya, maksudnya bentuk-bentuk dari oval, kemudian ada jajar genjang, ada persegi panjang. Ini tidak sembarangan, tapi ada aturannya. Sebelum masuk ke aturannya, Budila jelaskan dulu ya. Ini kalau algoritma dengan notasi flowchart ini atau cara penulisan algoritma dengan flowchart itu wajib ada mulai dan selesai. Di sini ya, di awal dan akhir harus dikasih mulai dan selesai. Kemudian tadi ada proses input dulu. Input nilai apa? Nilai panjang dan nilai lebar. Oke, kemudian setelah itu ada proses untuk menghitung. Tadi rumusnya apa? Luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, kalau di programming, kalau di komputer untuk simbol kali itu bukan pakai X seperti ini ya, ini salah, tapi pakainya bintang ya, bintang seperti ini. Luas sama dengan panjang dikali lebar, kemudian nanti akan keluar hasilnya dari luas persegi panjang tadi, outputnya. Oke, selanjutnya Budila jelaskan kenapa harus kenapa bentuknya harus oval, jajar genjang dan lain-lain. Karena ada aturannya ya. Jadi itu simbol atau bentuk flowchart itu menunjukkan prosesnya itu apa ya. Kalau jajar genjang itu adalah input atau output, terjadi input atau output di situ. Kemudian ada lagi decision, ini kalian nggak perlu pelajari, nggak apa-apa. Selanjutnya ada persegi panjang, ini merupakan komponen proses di sini. Jadi simbol yang digunakan untuk menunjukkan suatu proses yang dilakukan sama komputer. Kayak tadi kita lihat ya, di sini ada prosesnya menghitung luas persegi panjang yang rumusnya adalah panjang dikali lebar. Kemudian nah ini yang penting juga ada terminatornya untuk awal atau akhir suatu program gitu ya. Dan jangan lupa ada arah panahnya. Gitu. Jadi kalau mau bikin algoritma, kalau bentuknya nggak seperti ini ya, itu salah. Kalau misal harusnya input dan output tapi digambar dengan persegi panjang, itu jadi salah ya. Harusnya kalau input atau output itu bentuknya jajar genjang, sedangkan kalau proses bentuknya persegi panjang seperti itu. Kemudian masuk ke notasi yang ketiga. Nah, notasi ketiga ini sangat mirip karena ini merupakan imitasi atau tiruan dari kode yang akan nanti kita pelajari setelah ini ya, pseudocode namanya. Notasi yang ketiga namanya pseudocode. Cara nulisnya gimana? Hampir mirip kayak kalimat deskriptif, cuman kalau pseudocode tidak dideskripsikan tapi dituliskan dengan kode-kode ya. Tetap sama, ada judulnya, algoritma luas persegi panjang, kemudian ada keterangannya juga, menghitung luas persegi panjang dengan memasukkan nilai lebar dan panjang. Sama lagi ada deklarasi variabel ya, ada luas, ada panjang, ada lebar.
Yang ketiganya ini tipe datanya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat tipe datanya kalau di dalam komputer namanya adalah integer. Oke, tipe data bilangan bulat dalam komputer itu namanya integer. Kemudian ada deskripsi, ini berisi langkah-langkah dari algoritmanya. Kalau tadi dideskripsikan ya, memasukkan nilai panjang gitu ya. Kalau ini pakai kode gitu ya, tapi baru imitasi, belum kode yang sebenarnya. Ada input panjang, input lebar, kemudian luas sama dengan panjang kali lebar. Ada outputnya, output luas. Bu, kalau misal luas segitiga bagaimana Bu? Ya sudah, berarti yang diganti adalah judulnya, ini diganti luas segitiga. Menghitung luas segitiga dengan memasukkan nilai apa? Kalau luas segitiga rumusnya kan setengah kali alas kali tinggi, berarti memasukkan nilai alas dan tinggi. Kemudian deklarasinya diubah juga, luas, alas, tinggi ini tetap sama, integer. Kemudian di deskripsinya berarti ada yang berbeda variabelnya karena diganti ya. Alas, input tinggi, luas sama dengan, kalau segitiga ya, 0,5 dikali alas dikali tinggi, seperti ini kalau luas segitiga. Mungkin itu untuk kali ini. Apabila masih ada pertanyaan silahkan bisa langsung personal message ke Budila via WhatsApp atau bisa lewat Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.